seneng banget hari ini aku bakal ngelanjutin apa yang kemarin belum selesai. Jadi yang kemarin kan aku udah jelasin di part satunya beberapa berkas-berkas aku yang aku nggak ngitung berapa jumlahnya kemarin. Kalian bisa komen di bawah ini buat ngitung berapa nanti hasil akhirnya. Dan lanjut aja ya guys, kita ke part selanjutnya. BTW aku ngebuat konten ini sebenarnya buat bikin kalian menyadari kalau misalkan ilmu yang kalian dapat itu nggak di kampus, nggak dimanapun, itu benar-benar ada di depan mata kalian gitu. Tergantung kalian aja gitu, sadar atau enggak bahwa ilmu itu benar-benar sebenarnya gampang kalian cari kalau memang kalian punya niatan yang bagus gitu. Maksudnya ya daripada kalian nunggu kelas yang masih lama gitu kan, biasanya tuh kelas kan pagi sama sore gitu. Kalau misalkan tengah-tengahnya kosong ya bisa lah dipakai buat ke seminar gitu, atau mungkin ngobrol sama orang-orang yang bener-bener punya banyak pengalaman yang lebih dari kalian kayak gitu, buat menambah ilmu kalian juga, banyak sudut pandang baru gitu. Lanjut aja kita langsung. Nah, ini sertifikat dari penguasaan dirgantara guna meningkatkan ekonomi nasional. Ini aku dapat dari Komsodirga TNI AU. Ya pokoknya itu tentang seminar tentang gimana caranya kita buat apa ya ini, penguasaan dirgantara guna meningkatkan. Sebenarnya aku lupa guys ini soal apa. Pokoknya ini kurang lebih soal pokoknya di seminar itu kalau nggak salah ya, aku tuh dikasih lihat banyak banget video-video soal gimana angkatan udara melakukan pekerjaannya guna menjaga dan meningkatkan dirgantara gitu sih guys. Oke, next, BTW ini 26 Maret 2019, 1 tahun yang lalu. Oke, next, ini sertifikat dari Seminar Nasional Papua adalah Indonesia. Nah, ini sering banget sih diadain di FISIP. Kebetulan di BEM itu sering banget ngadain kayak seminar soal Papua gitu, gimana caranya, gimana perbedaan nggak tahu pemerintah atau nggak tahu warga di sana sih, kayak banyak banget yang ngerasa di nomor 2-in gitu, padahal mereka adalah orang asli sana gitu, tapi yang dipekerjakan, yang dilakukan di lapangan itu kebanyakan orang asing gitu. Oke, next, ini sertifikat dari scholarship the winning strategy to support your career. Ini sebenarnya seminar tentang cara mendapatkan beasiswa dari Netherlands. Ini disampaikan sendiri oleh Bu Indi Hardono. Dia itu adalah tim koordinator si Netherlands scholarship ini. Jadi dia ngasih tau kita gimana caranya buat dapat beasiswa ke Netherlands. Sebenarnya bikin atau cara kita buat dapat beasiswa katanya gampang. Yang pertama itu kalau misalkan memang mumpuni ya, TOEFL atau IELTS kalian mumpuni dan kalian juga punya banyak banget pengalaman-pengalaman di luar kampus, itu bisa banget dijadiin kekuatan kalian buat apply beasiswa ini gitu. Karena biasanya beasiswa luar negeri itu akan mencari cara gimana si anak ini lolos dengan kekuatan yang dia punya gitu, karena memang banyak banget beasiswa yang nggak keambil gitu guys. Jadi dia memang benar-benar nyari orang gitu, bukannya susah dapetinnya, tapi memang orangnya ini yang dengan kualitas yang baik ini yang agak susah katanya. Jadi sebenarnya beasiswa banyak banget gitu, tapi orang-orangnya ini yang sulit banget buat bekerja sama, dalam artian kualitasnya ya itu guys. Oke, next, ini sertifikat dari Barbie Runs Anniversary Fun Run.
Jadi ini waktu itu aku jadi volunteer si Barbie Run ini, for your information guys. Jadi Barbie Run ini waktu itu pertama kali di Indonesia, dan aku kebetulan punya kesempatan buat jadi volunteernya. Alhamdulillah guys. Ini kalau kalian ikut acara fun run ini, kalian harus bayar hampir 150 atau 350 ribu gitu buat dapet buat ikut acara si fun run si Barbie ini. Jadi aku termasuk beruntung sih bisa dapet kesempatan buat dateng ke acara yang baru pertama kali dilakuin di Indonesia, karena sebelumnya udah ada di Meksiko, udah ada di Amerika gitu guys. Dan untuk di Indonesia ini baru pertama kali, seneng banget. Oke, next. Ini sertifikat dari dari BEM Fisip UI 2016. Waktu itu aku dapet karena apresiasi sebagai penanggung jawab forum Adkesma. Jadi waktu itu aku pernah jadi PO acara forecast atau forum Adkesma, di mana itu tuh Adkesma di jurusan dikumpulin. Terus ya udah kita ngobrol bareng soal apa sih masalah yang ada di dalam jurusan masing-masing gitu, kayak HI, KOM gitu, buat nanti kita bawa ke forum, kita bawa ke tingkat penanggung jawab kayak dekan gitu buat adain acara dialog bareng gitu guys. Oke, next. Ini yang ini dapat dari BEM juga sebagai apresiasi aku menjadi staf Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa tahun 2016. Ini yang tanda tanganin ketua BEM sendiri, yaitu Kak Ama. Aku seneng banget sih waktu di BEM itu, karena BEM itu ngajarin aku bener-bener keluar dari zona nyaman, terus semua pokoknya aku belajar banyak banget dari BEM. Jadi buat kalian yang masih bingung daftar BEM atau enggak, daftar mendingan, karena BEM itu ngajarin kalian banyak hal, bisa buka mata kalian, bisa bener-bener dapat banyak temen juga, banyak dapat link juga. Pokoknya ikut BEM sih, entah itu BEM jurusan atau BEM univ, itu penting sih. Jadi kalian sabi banget buat daftar kayak BEM gitu. Oke, next. Ini Certificate of Achievement. Jadi waktu itu aku pernah les di salah satu lesan di Kediri, namanya Genta English Course. Jadi aku dapat nilai speakingnya dapat nilai B alias good, vocabulary-nya aku dapat very good, and grammar-nya aku dapat good. Gini guys, itu guys ya namanya bahasa Inggris aku nggak begitu bagus sih, jadi ya tapi lumayan dapat B. Oke, next. Ini yang selanjutnya dapat dari kriminologi. Ini soal Papua lagi. Jadi benar-benar kayak banyak banget FISIP tuh ngangkat konflik di tanah Papua atau apapun itu. Tapi aku jujur udah lupa karena 2017 guys, udah hampir 4 tahun yang lalu. Oh my god, 3,5 tahun yang lalu. Aku lupa beneran. Oke, next. Ini dari Samsung Idea Workshop. Ini soal aku lupa. Pokoknya ini soal workshop gimana caranya kita buat menyampaikan menjadikan ide-ide kita tuh kayak action nyata yang bagus gitu guys. Nah, ini diadain 2016, berarti itu 4 tahun yang lalu dan aku masih simpen. Oke, next. Ini salah. Ini dari Kaskus. Aku inget banget waktu itu, ini kayak bener-bener lagi nggak ada kelas, terus kita cabut ke AJS buat datang acara seminar ini karena dapat baju, dapat goodie bag kayak banyak banget gitu. Jadi alasan pertama sih karena itu. Sejujurnya namanya anak kosan gitu kan guys. Jadi benar-benar acara itu tuh kayak sebenarnya goodie bag dan lain-lain itu kayak nomor 2 sih. Tapi kadang kalau dikasih ya senang aja gitu kan, dibawa buat kosan gitu. Ini aku lupa sebenarnya, jadi aku skip ya guys, daripada nanti salah kan guys. Oke, next. Wah, 2 lagi.
salah. Nah, ini Limas UI 2015 di, oh my god, kelihatan nggak? 6 Oktober 2015, 5 tahun yang lalu. Oh my god. Ini waktu itu aku datang ke acara bedah buku, jadi peserta juga, kebanyakan peserta ya guys. Oke, next. Salah, ini yang terakhir guys, ini ada lagi. Ini dapat dari Himakrim. Waktu itu aku udah menjadi peserta dalam pelatihan jurnal esai dan PKM Improve Your Skill. Jadi kalau di Himakrim sendiri tuh kayak punya acara, kayaknya ini acaranya selalu event, kayak selalu gitu lah. Nah, ini tuh ceritanya soal gimana caranya kita buat diajarin sama mereka bikin jurnal yang baik, terus gimana cara nyari jurnalnya gitu, terus gimana caranya bikin PKM yang bagus. PKM tuh kayak esai kelompok yang dilakuin, kayak makalah, pembuatan makalah gitu buat di-apply ke univ gitu guys. Kalau menang itu lumayan buat hadiahnya juga, jadi kalian bisa didanain buat bikin acara itu jadi nyata gitu guys. Nah, ini juga waktu itu aku benar-benar dapat banyak banget ilmu dari sini. Aku diajarin gimana bikin esai yang baik, bikin jurnal yang baik di acara Himakrim ini. Mantap sih. Oke guys, itu aja semuanya nih guys, bisa dilihat banyak banget. Tadi aku udah nyampein kebanyakan sih dari jadi peserta juga. Ada beberapa yang volunteeran dan ada beberapa juga yang datanya ada di laptop aku guys. Jadi bentuknya itu soft file, jadi nggak aku print karena ya ngabisin kertas sih guys. Jadi aku save di laptop aja. Lihat banyak banget guys. Ini yang hardnya, belum yang softnya yang ada di laptop. Entah dari keikutsertaan ikut lomba puisi atau lain-lain gitu, karena aku juga suka bikin puisi gitu guys. Nah, itu dia guys, terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa di komen, jangan lupa di like, di komen, di share with your friends, and subscribe my channel. Terima kasih banyak guys. Semoga kalian yang nonton video ini bisa datang ke banyak acara seminar, soalnya itu akan nambah pengetahuan kalian di luar kampus gitu guys. Jadi apa yang gak kalian pelajarin di dalam kelas itu bisa kalian dapetin di luar kelas kampus terutama gitu. Jadi kayak kalian bisa dapetin banyak banget ilmu-ilmu baru yang kalian gak sadar kalau itu bisa bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Sumpah guys, datang-datang acara-acara datang-datang acara gini tuh nggak bikin rugi gitu guys. Jadi kalau menurut aku acara-acara kayak seminar baik di kampus ataupun di luar kampus itu bagus sih, benar-benar nambah temen, nambah jaringan juga atau link, juga nambah pengetahuan kalian. Thank you and